Shalom, damai di hati. Baiklah, kusapa hari ini kita akan segera mulaikan. Dan tentunya saya mengucapkan selamat datang kepada Pelsus dari kolom 1 sampai kolom 25. Dan terlebih khusus kepada pembawa materi Ibu Pendeta Dr. Tresya Awi Tombokan MTH, dan biarlah kiranya kita boleh mengikuti kusapa ini sampai dengan selesai. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah atas tuntunan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di saat ini kami hendak melaksanakan kegiatan kusapa. Biarlah kegiatan boleh terlaksana, yang di dalamnya kami boleh mengerti dan memahami akan apa yang akan disampaikan oleh pemateri di saat ini. Biarlah kegiatan ini boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami hendak membaca akan firman-Mu. Anugerahkan kami hikmat, agar di dalamnya firman-Mu boleh mendapat dalam hati dan pikiran kami. Ini doa permohonan kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 dengan perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi
maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian pembacaan Alkitab di saat ini. Oke, baik, kita akan mendengarkan kajian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Dr. Trace Tombokan, MTH. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, berkat kemurahan Tuhan, kita jumpa lagi dalam program kunjungan sharing dan penggembalaan, dan secara khusus untuk memahami bersama dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Bacaan yang kita baca ini berkaitan dengan hari Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus, tetapi juga dalam persekutuan gereja-gereja dalam kaitan dengan bergereja. Maka hari Pentakosta dirayakan sebagai hari persatuan pria kemba pagemin. Mari kita memahami lebih dulu tentang pengantar Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul adalah buku yang kedua yang ditulis oleh Lukas. Lukas ini dikenal sebagai seorang dokter atau tabib, dan dia adalah teman perjalanan Rasul Paulus. Kitab Lukas dan kitab Kisah Para Rasul ditujukan kepada Theophilus. Theophilus adalah seorang atau nama, tetapi juga berkaitan dengan gelar kehormatan. Kata Theophilus dari Theophilia yang berarti mengasihi Allah atau dicintai Allah, tetapi juga diartikan sebagai sahabat Allah. Penulisan Kisah Para Rasul ini di sekitar tahun 63 Masehi. Dan di dalam Kisah Para Rasul banyak menceritakan tentang pekerjaan para rasul yang juga dikatakan adalah, yang juga digambarkan di sini adalah pekerjaan Roh Kudus dalam pelayanan para rasul, dan mengisahkan 30 tahun pertama dalam sejarah gereja, mulai dari pencurahan Roh Kudus serta perkembangan gereja yang berikutnya, mulai dari penyebaran Injil di Yerusalem sampai kepada penyebaran Injil di kota Roma. Selanjutnya mari kita memahami tentang tema kita. Tema kita adalah kepenuhan Roh Kudus. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kita hanya menemukan kata penuh, dipenuhi, memenuhi, dan seterusnya. Penuh berarti berisi atau banyak memuat atau banyak sekali, tetapi juga dikatakan lengkap atau sempurna. Memang tidak ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kepenuhan. Kemudian yang berikutnya Roh Kudus. Dalam bahasa Yunani dikatakan pneuma, artinya angin, tetapi juga nafas, juga spirit. Itu pneuma, roh. Penuh dengan Roh Kudus
Dalam bahasa Yunani juga dikatakan pleto, yang berarti to fill atau to be fulfilled. Itu pleto. Dicurahkan dari atas dan kuasa yang dari atas untuk bertindak, untuk melayani, untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi ada kata penuh dalam bahasa Yunani, ada dua. Yang pertama disebut pleto, yang saya katakan tadi penuh atau genap atau penula, yang dari atas dan diberikan untuk melakukan kerja pelayanan, untuk bertindak. Kemudian penuh juga dalam bahasa Yunani digunakan kata plero. Plero itu adalah di dalam, memenuhi di dalam kita, dan itu berkelanjutan, itu berdampak, berbuah, sehingga kita mengenalnya dengan buah-buah roh. Jadi pekerjaan Roh Kudus di atas kita, kuasa untuk melakukan kehendak Kristus, dan pekerjaan Roh Kudus di dalam kita itu berkelanjutan, membarui kita, mentransformasi hidup kita, sehingga kita hidup berbuahkan buah roh seperti yang dalam surat Galatia. Buah-buah roh: kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Yang berikutnya, kita masuk pada memahami perikop Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Mari kita menyimak bersama. Diawali dengan kata ketika tiba hari Pentakosta. Bagi orang Yahudi, hari Pentakosta adalah suatu perayaan penuaian setelah panen gandum, ketika mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dari hasil panen mereka. Dalam bahasa Yunani, kata Pentakosta itu adalah Pentekoste, yang berarti hari ke-50. Perhitungannya dari hari Paskah. Dan perayaan untuk Pentakosta bagi agama Yahudi adalah 7 minggu, dihitung dari sesudah hari Paskah. Dalam hidup bergereja kita, itu dilihat sesudah atau 50 hari sesudah hari kebangkitan Yesus, 10 hari sesudah hari kenaikan Yesus ke sorga. Pada hari itu dikatakan berkumpul semua orang percaya. Kalau kita membaca sebelumnya dalam Kisah Para Rasul pasal 1, kita menemukan bahwa yang berkumpul di situ adalah para rasul dan beberapa perempuan. Tetapi pada ayat 15 kita menemukan kira-kira ada 120 orang banyaknya. Kalau ayat 14 menunjuk pada para murid Yesus atau para rasul bersama dengan beberapa perempuan, tetapi pada ayat 15 menunjuk pada 120 orang banyaknya. Mereka berkumpul di suatu tempat. Yang berikutnya, saudara-saudara, ketika mereka berkumpul di satu tempat, yang menunjukkan pada tempat itu apakah rumah atau bagian dari bait Allah, maka dikatakan tiba-tiba. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata afno, artinya bahwa secara manusia tidak direncanakan, tetapi tiba-tiba itu adalah
pekerjaan Tuhan, waktunya Tuhan, datang dari Tuhan, turun dari langit. Langit dalam bahasa Yunani adalah Uranus, yang juga diartikan sorga, yang juga dikiaskan turun dari Allah. Yang turun dari langit, yang turun dari sorga, yang turun dari Allah. Tetapi juga kalau kita membaca terjemahan baru edisi kedua tahun 2023, maka kita menyaksikan di situ yang disampaikan di sini adalah tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit. Jadi tidak digambarkan turun, tetapi terdengarlah bunyi. Jadi biasanya bunyi terdengar, bukan turun. Dalam bahasa Yunani gunakan kata bunyi itu adalah ekos, dan bunyi itu adalah seperti tiupan angin keras dan memenuhi. Dalam bahasa Yunani adalah plero, seluruh rumah. Rumah itu adalah digambarkan oikos, di mana mereka duduk, atau dalam bahasa Yunani katemai, tinggal. Jadi ketika mereka duduk di satu rumah, tiba-tiba terdengarlah atau turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras. Dan secara visual maka tampaklah kepada mereka lidah-lidah. Dalam bahasa Yunani dikatakan glosa, seperti nyala api. Lidah-lidah seperti nyala api. Ada juga yang menafsirkan bahwa nyala api di sini adalah menerangi, mengobarkan semangat, tetapi juga memurnikan. Yang tampak, yang kelihatan adalah lidah seperti nyala api. Dan lidah seperti nyala api itu bertebaran. Jadi tidak pada satu kumpulan, tetapi bertebaran. Ada banyak lidah-lidah seperti nyala api. Dan hinggap dalam bahasa Yunani dikatakan katiso pada mereka masing-masing. Masing-masing dalam bahasa Yunani adalah hekastos, yang berarti setiap atau tiap-tiap. Jadi lidah-lidah yang seperti nyala api hinggap pada tiap-tiap orang. Jadi bukan pada orang-orang tertentu saja, tetapi persekutuan orang yang berkumpul, yang duduk, orang yang percaya. Masing-masing mereka atau lidah seperti nyala api hinggap pada mereka masing-masing. Tetapi ini juga mengingatkan kita bahwa pekerjaan Roh Kudus itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu kita, juga tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh orang-orang tertentu. Kalau Allah berkehendak, maka Roh Kudus seperti nyala api itu akan hinggap pada masing-masing orang. Yang berikutnya, dengan demikian setiap orang mengalami suatu pengalaman spiritual yang dihinggapi lidah-lidah seperti nyala api. Yang berikutnya, saudara-saudara, dengan demikian maka tanda kelihatan ini juga menunjukkan bahwa mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Saya katakan tadi penuh dalam pengertian Plato, dan Roh Kudus adalah pneuma. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Yang dimaksudkan dengan penuhlah dengan Roh Kudus bukan berarti seperti gelas atau bejana yang kosong dan diisi, tidak demikian. Tetapi Roh Kudus turun menguasai orang percaya. Tetapi juga bukan dalam pengertian seperti ada sesuatu yang asing, sehingga orang menjadi kesurupan, berteriak, histeris, seorang yang tidak sadar atau out of control. Jadi jangan berpikir bahwa dipenuhi dengan Roh Kudus seperti sesuatu yang kita seperti yang kosong dan diisi, tetapi lebih ke arah menguasai, memenuhi dengan kuasa. Karena itu orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang sadar dengan tindakan-tindakan yang terkontrol. Karena itu ketika dipenuhi dengan Roh Kudus, maka mereka berkata-kata, dalam bahasa Yunani dikatakan laleo. Dalam bahasa lain adalah glosa. Laleo berkata-kata, bahasa adalah glosa. Berkata-kata dalam bahasa lain berarti ada tata bahasa, bukan sekedar bunyi yang didengar tetapi tidak dimengerti. Ada kosakata dan bahasa yang mereka ucapkan itu, yang saya katakan dapat dimengerti, memiliki tata bahasa, ada kosakatanya, ada banyak kata-katanya, adalah seperti yang diberikan oleh Roh untuk mengatakannya. Jadi bahasa lain adalah pemberian dari Roh. Roh yang memberikan untuk mengatakannya, dan bukan kata-kata itu dari diri sendiri, dipelajari sendiri, atau dari kata orang. Jadi kata-kata itu diberikan oleh Roh untuk mengatakannya. Ini kita boleh memahami dengan baik supaya kita dapat membedakan ini bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus atau mungkin yang sebaliknya. Karena sampai hari ini ada berbagai pemahaman yang keliru tentang bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Dengan kata lain juga menyatakan kepada kita bahwa Roh Kudus memberikan kemampuan untuk berbahasa, untuk berbicara. Dan apa yang mereka bicarakan adalah seperti yang disampaikan dalam ayatnya yang ke-11 tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi bahasa itu memperkatakan apa kata Roh adalah menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Apa perbuatan besar dilakukan? Memberikan kita keselamatan melalui karya Kristus. Jadi berbicara seperti yang diberikan oleh Roh Kudus adalah memuliakan Allah. Jadi hati-hati kalau seseorang berbicara bukan memuliakan Allah, bukan memperkatakan perbuatan-perbuatan besar, tetapi hanya memuliakan diri, menonjolkan diri. Jadi ciri khas dari kepenuhan Roh Kudus adalah berkata-kata tentang perbuatan besar dari Allah. Kalau tidak demikian, dalam tanda kutip, mungkin bukan perkataan yang diberikan oleh Roh Kudus. Bukan lagi mungkin, tetapi pasti. Yang berikutnya, pada waktu itu di Yerusalem
diam orang-orang Yahudi yang saleh. Yang saleh yang dimaksudkan di sini adalah yang takut akan Tuhan, Yulabes, yang beribadah kepada Tuhan. Dan orang-orang Yahudi ini dari segala bangsa di bawah kolong langit. Bangsa yang digunakan dalam bahasa Yunani adalah etnos. Jadi orang-orang Yahudi yang tersebar di berbagai bangsa kembali dan tinggal di Yerusalem. Ketika turun bunyi, tadi saya katakan bunyi disebut eko, sekarang bunyi disebut pon atau suara. Maka berkerumunlah orang banyak. Jadi berkerumun orang banyak karena mendengar bunyi. Bunyi dapat diartikan apakah seperti tiupan angin keras, atau juga bunyi ketika para rasul berkata-kata menurut apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Ini yang dikatakan membuat mereka bingung. Para rasul berkata-kata dalam bahasa Yunani laleo, dalam bahasa mereka, dalam bahasa asal mereka. Kalau terjemahan baru edisi yang kedua dikatakan berkata-kata sesuai bahasa di mana atau tempat mereka lahir. Itu kalau terjemahan baru edisi yang kedua. Itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Saudara-saudara yang berikutnya, jadi hal ini menimbulkan perasaan kagum, heran, tetapi juga dikatakan tercengang-cengang. Dalam bahasa Yunani dikatakan eksistemi, takyub, taumaso, heran. Bukankah mereka orang Galilea? Jadi para murid Yesus sebagian adalah orang Galilea. Bagaimana mungkin orang Galilea ini boleh berbicara seperti bahasa yang saya katakan tadi, bahasa mereka atau bahasa kita sendiri. Ayat 8 saya akan membacakan dalam terjemahan baru edisi kedua. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan. Jadi orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem itu dilahirkan di tempat-tempat. Jadi sudah lahir di berbagai tempat atau negeri atau negara, provinsi dan seterusnya. Karena itu mereka tercengang-cengang, mereka takyub, mereka heran orang Galilea boleh berbicara dalam bahasa asal mereka. Pada waktu itu orang Galilea dianggap adalah atau dicurigai karena mereka di daerah Galilea banyak tinggal orang Samaria. Orang Yahudi enggan bergaul dengan mereka. Dan orang-orang Galilea ditanggapi dengan skeptik, keraguan-raguan, kurang percaya, bahkan juga ejekan dan kebencian, karena mereka dianggap kafir, mereka dianggap bukan murni lagi sebagai orang Yahudi. Dan orang-orang Galilea ini berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri, dalam bahasa kita maksudnya. Orang-orang Yahudi yang tinggal di bawah kolong langit ini dari berbagai bangsa, yang yaitu bahasa yang dipakai di negeri asal mereka. Yang berikutnya, jadi waktu itu orang-orang Yahudi itu datang atau asal mereka dari Parsia, Media,
Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Roma, Kreta, dan Arab. Jadi dari berbagai negara, provinsi, daerah, termasuk dari pulau. Kreta itu adalah pulau. Jadi para murid Yesus, para rasul itu berbicara dalam bahasa seperti ini. Yang berikutnya adalah mereka itu adalah dikatakan orang Yahudi diaspora yang tinggal di luar daerah Yahudi, namanya diaspora, dan orang-orang itu juga dikatakan penganut agama Yahudi. Jadi bukan orang Yahudi tetapi menganut agama Yahudi, karena itu mereka disunat dan namanya adalah proselit. Jadi dari bangsa bukan Yahudi dan masuk agama Yahudi dan disunat, maka dikatakan mereka adalah penganut agama Yahudi yang disebut proselit. Dan orang-orang ini mendengar bahwa murid-murid Yesus berkata-kata dalam berbagai bahasa tanpa diterjemahkan oleh manusia. Jadi Roh Kudus memberikan kuasa, memberikan kemampuan untuk berbahasa, bahasa-bahasa yang asing, yang tidak dipelajari. Dan sekali lagi dikatakan, jadi ada beberapa kali dikatakan mereka tercengang-cengang, sangat termangu-mangu. Jadi itu mungkin kalimat itu dapat kita katakan takjub dan heran. Ini luar biasa pekerjaan Roh Kudus. Orang Galilea yang tidak dianggap, yang dibenci, orang-orang dibiasa, dipakai menjadi luar biasa oleh pekerjaan Roh Kudus. Yang berikutnya, jadi pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa ini tidak hanya menimbulkan reaksi positif di mana ada tercengang, ada kagum, ada heran, tetapi juga ada respon negatif. Mereka berkata, apa artinya, apa maksud dari semua ini? Ada yang mengatakan mereka mabuk oleh anggur manis. Anggur manis yang dimaksudkan di sini dalam bahasa Yunani adalah glukos, yaitu sari buah yang tidak difermentasi dari buah anggur seperti dalam gambar ini. Karena itu kata ini atau reaksi atau respon negatif ini adalah suatu ejekan dengan nada sindiran, cemoohan. Jadi pekerjaan Roh Kudus yang berdampak luar biasa positif juga sering mendapat respon yang negatif. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tadi mengatakan bahwa di Gemim hari Pentakosta, hari ke-50 sesudah Paskah, dirayakan juga sebagai hari persatuan Peryokom Bapa. Di hari ketuangan Roh Kudus ini kita diingatkan pada penggenapan janji Allah yang disampaikan dalam perjanjian lama, Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan Roh Kudus. Itu juga yang disampaikan dalam khotbah Petrus. Kisah 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Itu janji Allah yang sudah disampaikan dalam perjanjian lama, tetapi juga disampaikan dalam Kisah 1 ayat 8.
kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Karena itu Allah hadir dan bertindak dengan berbagai cara yang luar biasa. Karena itu kita diingatkan bahwa merayakan hari Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus, hari persatuan Peri Akom Bapa, tidak hanya berkumpul takyub dan heran, tetapi di dalamnya kita diberi kuasa untuk bersaksi dan melayani, untuk menyampaikan perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Allah. Yang berikutnya, dengan demikian menunjukkan kepada kita bahwa karunia, termasuk karunia berbahasa, ada macam-macam karunia roh, asalnya dari Roh Kudus. Dengan kata lain, Allah menggunakan bahasa sebagai sarana untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Salah satu bahasa dipakai, salah satu alat yang dipakai untuk menyampaikan atau memberitakan perbuatan besar dari Allah adalah bahasa. Tetapi juga di hari Pentakosta kita diingatkan untuk menghargai pelayan Tuhan. Jangan mencemooh, jangan menyindir dengan sindiran yang dikatakan sarkastik itu. Yang berikutnya, hari ketuangan Roh Kudus Pentakosta mengingatkan kita tentang apa yang terjadi dalam Kejadian pasal 11 tentang Menara Babel. Jadi ada satu bangsa dengan bahasa dan logat yang sama pada waktu itu, dan mereka membangun kota dan menara supaya tinggal bersama. Dan Allah mengacau balaukan sehingga bahasa-bahasa mereka tidak dapat lagi dimengerti, dan Menara Babel, kata Babel itu kaca balau, tidak dapat dibangun lagi. Dari satu bahasa tercerai-berai menjadi berbagai bahasa. Tetapi perayaan Pentakosta, dari berbagai bahasa disatukan Allah oleh pekerjaan Roh Kudus, kita menjadi satu tubuh Kristus. Kita yang tinggal di dunia, kita dijadikan satu oleh pekerjaan Roh Kudus dari berbagai bangsa dan bahasa. Karena itu saya katakan di awal tadi, hari Pentakosta adalah hari lahir gereja. Jadi mulai pada waktu itu gereja lahir, hadir menjadi gereja yang esa di dunia ini. Kemudian berita Injil tersebar ke seluruh dunia melalui pekerjaan Roh Kudus. Dan yang terakhir, dengan demikian melalui hari Pentakosta, ketika para rasul berbicara dengan berbagai bahasa, maka bagi orang Kristen tidak ada pengkultusan bahasa. Bukan ini bahasa suci misalnya, ini salah satu bahasa menjadi bahasa suci. Kita tidak mengkultuskan bahasa, tetapi Allah memakai, saya katakan tadi, bahasa sebagai salah satu sarana mengabarkan Injil. Karena itu bagi orang yang percaya, mari kita menjadi saksi membawa berita Injil. Termasuk gerakan ini harus dipelopori oleh Peri Akom Bapa, menjadi agen dalam pembaharuan, dalam menyatukan kebersamaan, dalam menyampaikan, menyaksikan tentang Injil Kristus. Dan saya berharap bahwa bapak-bapak akan terus menjadi Peri Akom Bapa yang memotivasi, mendorong, menggerakkan mulai dari keluarga, istri.
Terima kasih atas kesempatan yang ingin minta diperjelaskan lagi ketika kami melayani salah satu anggota jemaat. Pelayanan kami berdoa menurut roh yang ada pada kami. Tetapi salah satu anggota jemaat ternyata meminta doa di denominasi gereja lain selain Gemim. Pada waktu dia meminta doa pergumulan, si pendoa ini langsung menyampaikan, nanti lihat 1-2 hari perubahan total terjadi. Pendeta kebetulan seperti itu, 1-2-3 hari wujud apa yang dia rindukan itu terwujud. Nah, disinilah timbul penilaian-penilaian terhadap pelayan Tuhan yang ya dorang kok ada berdoanya ndak ada Roh Kudus. Torang katu penuh semangat berapi-api dan penuh kepastian bapak sale. Rasa-rasa mau bongkar tu rumah. Nah, seperti itu kesan mereka dan tepat apa yang mereka rindukan terjadi. Saya sebagai pelayan khusus saya katakan, Tuhan, biarlah roh Tuhan akan mengkalimatkan dalam hati dan pikiran mereka. Ternyata gumul itu ketika hari lepas hari terbukti. Satu kekuatan roh yang ada dalam hati kita ketika kita minta dengan sungguh-sungguh, maka buah-buah roh menurut dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 akan menjamin kepuasan batin kita. Nah, oleh sebab itu waktu Tuhan paling indah. Cuma kadangkala kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai manusia biasa, sering orang bilang, ya berdoa kok model begitu, bagaimana mau terjadi itu kuasa doa. Martorang ya napa ya, kalau perlu sama dia mau terbang le. Nah, dalam kesempatan ini tentu ada satu kekuatan untuk kami pegang, lebih lagi bersemangat dan penuh satu kekuatan penyerahan, sebab banyak juga pelayan-pelayan jaga apa namanya menyerah dalam peperangan, so menyerah. Cuma dengar kata-kata yang seperti menyisikan orang pelayanan, so menyerah. Bahkan ada juga yang sebaliknya, biar jo, nggak usah perhatikan lepas orang. Pada mau ikut orang, biar jo. Nah, seperti ini pasti ada kekuatan-kekuatan dari Ibu Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Betania, Pendeta Dr. Tres, untuk lebih lagi menguatkan orang semua pelayan. Karena sesungguhnya dalam sikap kepelayanan kita butuh satu wejangan atau satu kekuatan yang sering harus diingat-ingatkan kepada kita. Karena sesungguhnya ketika kita orang mau menjalankan segala keputusan yang kita ambil, kadang-kala orang jaba laeng sendiri. Berjalan sendiri nih mau ikut persatuan dan kesatuan yang orang ambil putuskan bersama. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin mau bertanya atau bagaimana Kang? Ini mungkin sebagai penguatan saja mungkin bagi kita semua, bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita memperhatikan sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi, dalam kaitan dengan Roh Kudus yang dicurahkan untuk kita semua, banyak hal atau pengalaman yang tentu
kita bisa alami dan kita sudah pernah alami dalam hidup ini untuk menyaksikan Roh Kudus itu sebagaimana cerita di dalam Alkitab tadi. Kadang secara sadar ataupun tidak sadar kita sebenarnya masing-masing sudah mengalami itu dalam kehidupan keseharian kita. Sekalipun mungkin itu menjadi suatu tantangan dalam hidup kita untuk terus ada bersama dengan Roh Kudus. Ya. Menjadi suatu kesaksian bahwa dalam kesulitan apapun, ketika kita berharap penuh pada tuntunan Tuhan, maka Roh Kuduslah yang akan membantu kita, menolong kita untuk masuk dalam sesuatu yang atau boleh dikatakan jalan keluarnya. Dan kemampuan Roh Kudus itulah yang menjadi kekuatan bagi kita setiap orang percaya sampai saat ini. Kalau kita tidak ada kekuatan Roh Kudus, maka mungkin kita saat ini tidak tahu seperti apa, walaupun pelayan khusus atau sebagai komisi pria kombapa yang boleh ada saat ini. Jadi dalam keyakinan saya pribadi bahwa keberadaan Roh Kudus itu selalu ada dalam hidup kita, sadar ataupun tidak sadar kita. Dan ada kemungkinan juga kita kadang membantah Roh Kudus itu dalam diri pribadi kita. Namun sebagai orang percaya bahwa dengan kekuatan itu kita yakini bahwa Roh Kudus yang adalah terus berbicara dalam hati kita untuk masuk dalam kehidupan, untuk terus mentaati kehendak Tuhan, maka dengan demikian kita akan terkoreksi dengan itu kan kadang-kadang dalam pikiran pribadi kita ya, tentu bagi kita yang sehat. Kalau ketuk ada sakit mungkin kadang-kadang tak bingung-bingung dengan sakit, demam tinggi atau mungkin lagi tetapi keadaan dalam tubuh yang sehat, kadang kalau kita sadari betul bahwa kehidupan kita ini hanya karena tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus, maka kita selalu dikuatkan dalam pelayanan seperti ini ya, dalam tugas-tugas keseharian. Apapun pekerjaan kita, profesi kita masing-masing, kita pasti akan berhadapan dengan tantangan yang secara manusia kadang kita tidak mampu hadapi. Bagi kami pribadi saya bahwa hal itu terjadi dalam pekerjaan keseharian, apalagi menangani kasus-kasus yang sulit, dan menjadi kekuatan bagi kami kalau bersandar kepada Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga jalan keluarnya bisa dicapai dan hasilnya bisa kita alami dengan penuh sukacita. Sekalipun juga kita mendapatkan suatu hasil yang kadang-kadang seperti mengecewakan kita, tetapi ketika di dalamnya kita akan memahami bahwa ada Roh Kudus akan seperti dalam Alkitab tadi, membawa kita pada suatu apakah itu pertobatan atau perubahan, bahwa ini boleh begitu, besok begini. Dan itulah keyakinan kita bahwa Roh Kudus ada. Tidak serta-merta dengan apa yang kadang-kadang mendengar di kelompok lain ya, bahwa Roh Kudus hanya ada kepada kelompok-kelompok tertentu atau orang-orang tertentu. Kita semua ada. Dan karena itu tentu kita sebagai pelayan khusus, marilah kita mampu menerjemahkan Roh Kudus itu dalam hidup kita pribadi, bahkan keluarga dan rumah tangga kita masing-masing, demi tugas tanggung jawab pelayanan di sekitar kita. Saya kira ini sebagai mungkin tambahan saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Saudara-saudara, jawaban sebenarnya adalah pengalaman iman kita masing-masing. Kita tidak harus membanding-bandingkan karya Roh Kudus bagi saya tapi juga bagi orang lain. Karena dikatakan juga dalam peristiwa Pentakosta, dikaruniakan sesuai apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Jadi kepada masing-masing kita juga kalau kita membaca 1 Korintus, diberikan karunia Roh Kudus untuk kepentingan bersama. Tidak harus sama. Cara berdoa saya tidak harus sama dengan pendeta ini, pendeta itu. Cara melayani saya
tidak harus sama dengan penatua ini dan penatua itu. Setiap kita diberikan karunia Roh Kudus dan kita mengalami secara pribadi bahwa dalam kerja kita, baik kerja pelayanan maupun aktivitas kita setiap hari, tidak dapat dipisahkan dari kuasa pekerjaan Roh Kudus. Karena itu saya katakan tadi, dikatakan penuhlah dengan Roh Kudus. Ada yang dalam bahasa Yunani pleto, dicurahkan dari atas, itu kuasa untuk bertindak. Yang juga dikatakan itu tidak berlaku tetap, tetapi ada kuasa yang di dalam kita, dalam bahasa Yunani dikatakan plero, itu yang mentransformasi, melahirkan hal-hal atau menyemangati kita, dan juga itu dikatakan membuat kita menghadirkan buah-buah roh dalam hidup kita. Jangan cara orang berdoa, cara orang berkata-kata, kita mengidentikan itu dengan harus seragam. Seperti itulah cara kerja Roh Kudus. Tidak. Cara kerja Roh Kudus adalah seperti yang dikendakinya, dan bukan saya katakan tadi seperti yang saya kendaki. Karena itu saya berulang-ulang kali mengatakan bahwa Roh Kudus itu dalam bentuk lidah seperti nyala api hingga pada semua orang percaya pada waktu itu, pada hari Pentakosta. Jadi tidak di kotak-kotak, tidak dibatasi ruang tempat, tetapi diberikan kepada semua orang percaya pada waktu itu. Dan yang berikutnya adalah bicara tentang pekerjaan Roh Kudus ini. Dikatakan Roh Kudus itu memenuhi rumah itu di mana orang itu duduk. Karena seringkali melihat bahwa Roh Kudus itu memenuhi kita karena gaya kita, toh? Tetapi hari Pentakosta memenuhi tempat di mana mereka duduk. Ketika kita duduk pun dalam situasi apapun, apakah mau duduk, mau berdiri, angkat tangan, tepuk tangan, kalau Roh Kudus dicurahkan, itu berarti kita diberikan kuasa untuk melakukan sesuatu. Kuasa itu saya katakan ada yang dari atas dalam bentuk sesuatu yang luar biasa, tetapi ada juga yang dari dalam mentransformasi hidup kita. Kalau kita membaca Yakobus pasal 5 tentang berdoa, dikatakan Elia manusia biasa. Yakobus 5 ayat 17. Tetapi dia sungguh-sungguh berdoa dan berdoa dengan iman. Jadi bukan kata-katanya, bukan pribadinya yang berdoa, tetapi Allah, alamat doa kita dan kuasa doa kita yang lahir dari iman. Jadi saya percaya kita tidak akan merasa kurang percaya diri, merasa berpikir, oh dia kok diberikan karunia Roh Kudus kok kita nyanda. Tetapi yakinlah, bagi setiap orang percaya, kata Yesus dalam Yohanes 14, kita tidak ditinggalkan sendiri. Kita diberikan penolong, kita diberikan penghibur yang akan mendampingi kita dalam menjalani hidup ini. Jadi yang harus kita bangun di sini adalah keyakinan iman. Saya diurapi, saya punya kuasa Roh Kudus, dan Roh Kudus itu memampukan saya untuk melakukan pelayanan. Apakah kata-kata saya misalnya sederhana, tetapi dengan keyakinan kita percaya yang terjadi bukan kehendak saya, yang terjadi karena kehendak Tuhan. Jangan seolah-olah karena kata-kata kita yang luar biasa atau yang kuat, seolah-olah kita mengatur Roh Kudus Tuhan. Tidak. Tetapi biarlah Roh Kudus itu bekerja sesuai dengan caranya. Kalau kita membaca bacaan-bacaan Alkitab ini, kita melihat orang-orang yang dipakai Tuhan juga ada macam-macam. Ada seperti Timotius, ada seperti Petrus, ada seperti Paulus. Jadi bukan cuma satu model. Gaya bicaranya, bahasa juga bermacam-macam.
Yang harus kita sekali lagi saya katakan, mari kita bangun keyakinan bahwa saya dipenuhi Roh Kudus dan Roh Kudus memampukan saya melakukan kerja pelayanan. Karena kalau tanpa Roh Kudus kita mungkin tidak kuat, tidak mampu melakukan banyak hal. Jadi Penatua Dr. Niko telah menceritakan pengalaman keseharian, termasuk pengalaman pelayanan. Kita boleh yang biasa boleh jadi luar biasa karena Tuhan. Kerja, karya, pengabdian kita boleh kita lakukan yang terbaik karena kuasa Tuhan. Ya, saudara-saudara, saya berupaya untuk kita memahami bersama dari teks bacaan kita. Kita tidak akan menyimpang dari teks. Yang pertama, bahwa kita diingatkan Roh Kudus memenuhi orang percaya, dan orang percaya berkata-kata sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus, dan perkataan itu adalah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Jadi gereja, jadi Lukas melihat ada 3 masa. Yang pertama adalah masa hukum dan nabi-nabi, yang kedua adalah masa Yesus, dan yang ketiga adalah masa gereja. Jadi ini masa gereja. Dan gereja masa kini terpanggil tetap dalam misi Allah, misi Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah menyampaikan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Megalios, perbuatan besar. Untuk menyampaikan kebenaran tentang keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Itu berita Injil yang membawa sukacita. Kita boleh katakan bahwa gerakan spiritual ini berdampak pada oikos atau dunia di mana kita tinggal. Karena itu seperti doa Bapa kami adalah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ranah gereja adalah ranah yang harus kita bangun, adalah ranah spiritual. Dan ranah spiritual ini harus kita hadirkan di dunia sekuler. Karena itu saya selalu mengingatkan apa kata firman Tuhan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Bukan kamu adalah garam gereja dan kamu adalah terang gereja. Tetapi juga jangan sebaliknya. Jangan dunia menggarami kita sehingga kita jadi tawar, tidak kehilangan, atau maksudnya kehilangan identitas kita menggarami dunia. Tetapi juga jangan dunia menerangi kita sehingga kita kehilangan cahaya sinar ilahi menerangi dunia ini. Ranah apa yang harus kita bawa? Dan saya percaya bahwa Diaken Fani pasti paham sekali toh. Kalau demikian bahwa kita ada dalam persekutuan warga kerajaan Allah yang berada di dunia, berarti menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Bukan membawa dunia ke dalam gereja, tetapi gereja keluar dari dunia. Ini yang saya katakan dalam pada hari kenaikan, itu gerakan sentrifugal. Dari dalam kita masuk dalam persekutuan, tapi kita keluar menyentuh, menjangkau dunia. Tetapi karena itu saya katakan jangan gereja menjadi sekuler, tetapi gereja adalah gereja karena dia adalah tubuh Kristus. Karena gereja menjalankan misi Allah
Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau demikian garisnya sangat jelas, toh? Relnya sangat jelas. Di tahun politik ini pun kiprah gereja adalah menghadirkan diri untuk menerangi dunia. Jadi gereja harus menghadirkan kehendak Allah yang membawa damai sejahtera, bukan membawa polemik. Tuh. Kita merayakan hari persatuan Priakom Bapa, tetapi Priakom Bapa tidak bersatu. Kita merayakan ketuhanan Roh Kudus, tetapi hidup kita tidak berbuah sesuai dengan buah-buah Roh. Jadi sekali lagi garis kita adalah garis memberlakukan kehendak Allah, perbuatan-perbuatan besar. Jadi saya percaya kita dapat melihat ini sebagai kita hadir di dunia untuk menggarami dunia dan jangan sebaliknya. Kalau demikian saya rasa kita mampu dengan jelas, termasuk saudara-saudara kita yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan seterusnya. Lihatlah, tugas saudara di sana adalah menghadirkan keadilan, kesejahteraan. Itu tanda-tanda kerajaan Allah. Jadi jangan membawa gereja ke ranah sekuler, dan kita akan kehilangan identitas kita sebagai gereja. Gereja adalah tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala gereja. Ini yang harus kita bangun. Karena hari Pentakosta adalah hari lahirnya gereja. Gereja harus tetap dinamis, harus berbuah roh dan tetap konsisten dalam tugas pelayanannya. Saya rasa seperti itu. Tuhan memberkati. Ya. Terima kasih. Kita akan menutup sesi tanya jawab ini dan kami akan berikan kesempatan untuk pembawa acara dapat mengatur. Saat ini kita akan menutup segala rangkaian acara kita di saat ini, dan doa tutup nanti akan disampaikan oleh Bapak Adri Mamondol. Kepada Bapak dipersilakan. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, kami menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur berterima kasih. Rangkaian acara kunjungan sharing pelayanan Jemaat Betania Teleng Tingkulu sudah boleh terlaksana dengan segala baik. Ini semua boleh jadi oleh karena penyertaan dan tuntunan Tuhan. Tuhan, berkati hamba-Mu, pemateri, Pendeta Ibu Dr. Trace Tombokan MTH. Dalam kerja pelayanan sebagai Ketua Badan Pekerja Jemaat Betania Teleng Tingkulu. Bahkan dimanapun dia pergi dan berada untuk menjadi terang, mewartakan kebenaran firman, diberi kuat sehat selalu. Bahkan dia sebagai istri, sebagai mama, di tengah kehidupan keluarga, Awi Tombokan. Untuk itu ya Bapa, seantero kehidupan keluarga hamba-Mu, kami mau taruh ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Berdoa kami Tuhan, dalam acara di malam hari ini kami boleh memberi persembahan. Biarlah Engkau memberkati persembahan kami. Ini boleh terpakai untuk kerja pelayanan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu, ya Allah. Tangan-tangan yang sudah memberi, Kau berkati Tuhan. Di tengah tugas pekerjaan dan usaha kami, biarlah Tuhan memberkati. Menutup seluruh rangkaian acara di malam hari ini Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Dalam perjalanan kami hanya mau taruh ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Sertai tuntun kami Tuhan,
baik yang berjalan kaki, pengendara roda 2, pengendara roda 4. Ditibakan kami di rumah masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Dan kami boleh menikmati damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Ini kami yang berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Istri, anak-anak, jemaat masyarakat untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena kita telah dicurahkan, dikaruniakan Roh Kudus